Nah, karena roh manusia ini, kembali pada masalah kita, karena roh manusia ini berhubungan dengan badan, dan badan pengemban potensi, maka rohnya juga memiliki potensi ke depan. Nah, tapi rohani atau non-materi yang tidak berhubungan dengan materi sama sekali, dia tidak memiliki sisi apa? Sisi apa? Apa yang tidak dimiliki oleh non-materi? Sisi kepotensian. Dulu sudah dibahas ini. Potensi itu adalah suatu yang diemban oleh material, bahan. Meter, bahan. Hal itu nih. Nah, kalau itu tidak memiliki bahan, tidak memiliki meter, tidak memiliki material, maka dia tidak memiliki potensi, tidak memiliki potensi. Nah, wujud akal, yakni substansi non materi yang tidak berhubungan, substansi non materi secara zat dan aktivitas, berarti dia tidak berhubungan dengan materi. Kalau tidak berhubungan dengan materi, berarti dia de facto seluruhnya. Kalau manusia, roh manusia de facto tetapi memiliki potensi. Tapi kalau tidak memiliki badani seperti akal, maka dia de facto seluruhnya, tidak memiliki potensi. Potensi untuk berubah menjadi sesuatu yang lain tidak bisa, tidak punya materi. Sedangkan pengemban potensi itu material atau bahan atau meter. Kalau ilmu ruh atau ilmu jiwa itu tidak datang dari dirinya sendiri atau materi, lalu dari mana lagi kalau bukan dari substansi yang lebih kuat dari dirinya sendiri, yakni substansi non materi yang tidak memiliki sisi kepotensian sedikit pun, yakni non materi mutlak maunya. Dan karena potensi itu milik materi sebagaimana maklum, karena pengemban potensi itu bahan atau material atau meter, maka substansi yang memberikan ilmu kepada manusia adalah non materi yang tidak berhubungan dengan materi. Karena dia tidak memiliki potensi sedikit pun, berarti dia tidak berhubungan dengan materi, baik secara zat atau aktivitas. Inilah yang dinamakan dengan akal. Jadi dengan demikian terbuktilah bahwa akal itu ada. Membuktikan akal itu bisa dari bawah, bisa dari atas. Kan ada orang tanya, Ustaz, apa betul itu susunan itu dan penciptaan mesti begitu? Akal 1, akal 2, akal 3, begitu. Ada yang ragu karena memang belum belajar. Masa harus begitu? Kenapa tidak Tuhan langsung ciptakan materi? Kayak gitu. Nah, buktinya apa? Dengan membuktikan apa? Kesejenisan sebab akibat. Kalau Tuhan mencipta 2 saja, pasti ada 2 kuasa yang berlainan di Tuhan. Kalau kuasa berlainan pada di Tuhan, berarti satu sama lain membatasi. Kalau sama membatasi berarti terbatas. Kalau terbatas digabung sebanyak seluas apapun, tetap hasilnya terbatas. Berarti dia bukan Tuhan. Oleh karena itu yang dicipta satu. Itu kalau dari atas kita buktikan bahwa berarti akal satu harus ada, dan dialah ciptaan Tuhan langsung itu. Baru akal satu dengan kehendak kedua, 2 dengan kehendak Tuhan mencipta 3, dan seterusnya sebagai barzah ke alam materi. Itu kalau dari atas. Kalau dari bawah seperti kita sekarang ini, dari sejak awal kita membuktikan apa dulu? Materi dulu. Habis materi apa? Bahan dan meter. Habis itu apa? Misalnya roh manusia. Habis itu apa? Akal. Dengan cara tadi itu, bahwa ilmu manusia dulu selagi masih bayi potensi, sekarang sudah menjadi de facto. Dari mana? Dari dirinya tidak mungkin, dari materi tidak mungkin. Berarti dari sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Karena dirinya non materi zati tapi tidak aktivitasi, berarti sesuatu yang lain itu yang lebih kuat, berarti secara zati dan secara aktivitasi. Jadi berarti dia substansi non materi secara zat dan aktivitas. Ya, terbuktilah bahwa ada wujud lain selain kita, yaitu apa? Yang bersifat non materi mutlak. Ini membuktikan akal dari bawah. Kalau hubungan sebab akibat itu akal dari atas. Inilah yang dinamakan akal. Lagi pula sudah dikatakan di depan bahwa sebab pemberi bagi benda adalah substansi non materi. Dulu
di depan tempo hari, tempo dulu, itu sudah dikatakan bahwa ada beberapa sebab isyarah tapi dulu itu, bahwa forum itu dari mana? Mau dibilang dari bahan tidak mungkin. Baik bahan pertama atau bahan kedua, terserah. Baik bahan yang ada pada materi pertama atau bahan yang ada pada materi unsur, atau bahan yang ada pada materi golongan. Materi golongan kok masih berbahan? Tidak bagus seperti mani. Mani materi golongan, tapi dia juga merupakan bahan untuk janin. Janin de facto, tidak apa-apa janin golongan, tapi dia juga merupakan bahan untuk forum-forum berikutnya. Kan dulu dibahas forum-forum ini dari daging ke protein, protein ke mani, mani ke janin, janin ke manusia. Siapa yang memberi kemanian mani, kejaninan janin ke manusia-manusia? Siapa pemberinya? Kalau dirinya tidak mungkin, karena yang tak punya tak mungkin memberi. Karena dia waktu potensi belum de facto, dan seterusnya. Waktu itu dikatakan siapa pemberinya adalah wujud non materi yang tidak berhubungan dengan materi. Itu yang dia lebih kuat. Dia yang wahibus suar, kalau di dalam bahasa Arab disebut wahibus suar, yakni pemberi forum-forum. Begitu. Lagi pula sudah dikatakan di depan bahwa sebab pemberi bagi benda adalah substansi non materi yang telah memberi keberadaan bahan dengan bentuknya, yakni mewujudkan bahan dengan bentuk dan menjaga bahan dengan bentuk-bentuk yang saling datang bergantian, dengan bentuknya dan menjaganya dengan bentuk-bentuk itu.